Hadirin yang kami hormati, kita akan dengarkan sambutan Kepala RRI Banjarmasin yang lama kepada Ibu Retno Desi Swasri. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili staf ahli Gubernur Ibu Husnul Khotimah, yang kami hormati dan kami banggakan Dewan Pengawas RPP RI Bapak Endriman Butar-Butar, Direktur Utama RPP RRI Bapak Indrasmo, Ketua DPRD Kalsel atau yang mewakili, dan Rem 101 Antasari Brigjen TNI Rudi Purwanto SEMM. Selamat datang, terima kasih Bapak. Kapolda Kalsel yang diwakili oleh Kabak Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Muhammad Pak Rifai. Makasih Pak Rifai. Komandan Lanul Samsudin Nur, Kolonel Penerbang Vincentus Endi Hadi Putro. Makasih ya Pak. Komandan Lanal, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi Kalsel yang mewakili, Ikatan Persatuan Pensiunan RRI Banjarmasin, Ibu-ibu Dharma Wanita, Forum Pemerhati RRI, Korwil 8 Kalimantan, teman-teman sekorwil, Ibu Arlin dari Palangkaraya, Pak Apral, kemudian Pak Iwan, satu lagi Pak Budi Suwarno yang ada di Nunukan perbatasan. Puji dan syukur ilahi ya Rabbi, di hari ini kita bersama-sama bisa berada di sini acara serah terima jabatan pisah sambut Kepala RRI Banjarmasin. Kalau berbicara tadi baru saya katakan perbatasan, jadi saya juga bercerita bahwa memulai karir saya di sini adalah saya beruntung di sini dilahirkan di Banjarmasin, kepsanya berasal dari Banjarmasin, tempatkan di Intikong, Sarawak, Malaysia. Alhamdulillah pertama-tama kepsa di sana, rasa senang, tapi juga ya deg-degan karena di sana perbatasan sebelahnya itu sudah bersanding dengan RTM Malaysia. Kalau kita masih kecil di sana sudah besar, tapi alhamdulillah dengan semangat kita bisa bersama-sama menjalin kerjasama untuk membesarkan, mempererat dan menggaungkan NKRI kita. Alhamdulillah. Setelah diberi kepercayaan di perbatasan selama kurang hampir 2 tahun lebih, 3 tahun, saya ditarik lagi ke Pontianak menjadi korwil di Pontianak membawa Sintang Intikong. Berjalan lagi saya ke Surabaya. Di Surabaya rada-rada memang besar, daerah metropolitan. Jadi bagaimana saya harus mengembangkan kota metropolitan dengan RRI. Di sana cukup lama juga, hampir 2 tahun lebih, kemudian pindah ke Yogyakarta. Nah di Yogyakarta daerahnya adem, di sana adalah daerah budaya, jadi daerah budayanya menonjol, Pro 1, Pro 2, Pro 4 ada di Yogyakarta sama, tetapi kalau di perbatasan hanya satu frekuensi saja, satu Pro 1 saja. Nah itulah pengalaman-pengalaman. Setelah di Banjarmasin saya nggak tahu kembali lagi ke Banjarmasin, diawali di Banjarmasin, diakhiri di Banjarmasin. Dan itulah perjalanan-perjalanan, dan pengganti saya ini juga sama, pernah juga berada di Intikong, kemudian hampir sama juga, beliau juga pernah di Bandung, saya juga pernah di Bandung, dan kali ini saya melepas jabatan dengan Pak Darno yang pernah sama-sama satu alumni di Bandung, di perbatasan ketemu di Banjarmasin. Waktu tak terasa kiranya melepaskan perjalanan-perjalanan kami ini kurang lebih 38 tahun 2 bulan tadi dihitung. Jadi rasanya, tapi 38 tahun lebih ini nggak terasa, rasanya biasa-biasa saja berjalan karena
tadi dari satu tempat ke satu tempat, satu tempat ke satu tempat kami berjalan dan diakhiri di Banjarmasin. Nah, dengan itu, dengan perjalanan-perjalanan ini, saya dengan tugas yang begitu, saya katakan beberapa daerah yang saya jalani, maka saya memperkenalkan diri atas nama diri dan keluarga, disertai ucapan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan selama kami bertugas, selama kami menjalankan tugas di Banjarmasin ini. Kami mohon doa restu, semoga juga perjalanan ini kami mohon doa restunya untuk balik ke Pontianak. Kalau orang Banjar itu bilang bulik ke Pontianak. Dan kesempatan ini juga kami mohon izin dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, Angkasawa, Angkasawati, mitra kerja, saudara-saudari kami semuanya, pemerhati RRI. Andai kata ada satu kata-kata saya ataupun tingkah laku saya yang tak berkenan di hati Bapak dan Ibu, kiranya kami mohon dimaafkan. Ada sebuah pantun yang ingin saya sampaikan. Ada pantun di sini, mudah-mudahan pantun ini bisa menyemarakkan pagi ini. Membawa lapik berwarna merah, mengkilat selendang terang warnanya. Secara fisik kita berpisah, tapi terkenang sepanjang masa. Bunga selasih, anyaman melati, melati diracik di dalam nampan. Terima kasih angkasawan angkasawati RRI, budi baik pian takkan kulupakan. Saya hanya bisa berdoa, semoga kita semua Allah SWT melimpahkan cucuran rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan Kepala RRI Banjarmasin yang baru kepada Bapak Darno, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat ibu bapak sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini diwakili staf ahli gubernur Ibu Husnul Khotimah. Terima kasih Ibu berkenan hadir. Yang kami hormati dan banggakan anggota Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Endriman Butar-Butar. Terima kasih Pak Dewas. Yang kami hormati Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bapak I. Hendrasmo. Terima kasih Pak Dirut. Yang kami hormati Direktur Keuangan Bapak Muhammad Fauzan. Yang kami hormati Ketua DPRD Kalimantan Selatan atau yang mewakili, dan Rem 101 Antasari Brigjen TNI Rudi Purwito. Kapolda Kalimantan Selatan yang diwakili Kabag Humas Polda Kalsel Kombes Pol Muhammad Rifai. Terima kasih berkenan hadir Bapak. Komandan Lanut Samsudin Nur, Kolonel Penerbang Vicentius Endi Hadi Putro. Terima kasih Bapak berkenan hadir. Kajati atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi atau yang mewakili Forum Pemerhati RRI, para pensiunan LPP RRI Banjarmasin, para senior yang berkenan hadir, terima kasih. Kolega kami, teman-teman Sekorwil 8, Kepala RRI Samarinda, adindaku yang paling cantik, Mbak Erlin, terima kasih. Selamat
datang juga kepada saudara saya, Kepala RRI Palangkaraya, Mas Abrar Meswirawan. Dua-duanya ini teman alumni dari RRI Bandung, Mbak Arlin dan Mas Abrar. Yang kami hormati juga kolega kami dari RRI Tarakan, Mas Iwan Martono, Kepala RRI Nukan, Mas Budi Suwarno, senior kami yang baru saja berkata di atas podium ini, Ibu Retno Desi, dan tidak lupa senior sekaligus inisiator juga inspirator dari RRI Banjarmasin ini hadir di tengah-tengah kita, mantan Kepala RRI Banjarmasin, Kakanda Suyono Wasis, Mas Yono. Juga pengurus serta anggota Dharmawinta RRI Banjarmasin yang kita cintai dan banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan hari ini bisa bersilaturahmi, bermusahabah di dalam kegiatan serah terima jabatan dari Bu Retno kepada saya. Namanya yang hanya 5 huruf tertera di depan, cukup singkat. Bapak Ibu sekalian, Pak Dirut, Pak Dewas, Pak Dir, dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini, kalau tadi Bu Retno menyampaikan sekilas perjalanan beliau, barangkali untuk mengimbangi juga kepada beliau beberapa hal ingin saya sampaikan pada forum hari ini. Kalau Bu Retno diawali dari perbatasan, hampir 30 tahun kami ini angkasawan RRI bergelut di kantor pusat di Jakarta, di RRI Jakarta, di stasiun RRI Jakarta, hampir 30 tahun. Sampai dapat jodoh, kata Pak Dewas. Yang ada di samping saya ini 37 tahun menemani hidup saya. Kebetulan beliau adalah mantan alumni Angkasawati RRI Jakarta. Jadi tidak heran tatkala angkasawan bertemunya dengan Angkasawati, hampir banyak seperti itu. Bapak Ibu sekalian, menjadi orang RRI, menjadi angkasawan RRI memang adalah mengasihkan. Bagaimana bergelut dengan dunia penyiaran, dengan dunia broadcasting. Pada saat sekarang Dewan Direksi dan Dewan Pengawas telah menyampaikan visi dan misinya, bagaimana mewujudkan sebuah lembaga penyiaran publik, mengedukasi, meliterasi, memberikan hiburan yang sehat, kontrol sosial kepada masyarakat. Semboyan direksi adalah the power of we, bagaimana kekuatan bersama untuk menyatukan, untuk menyampaikan edukasi informasi kepada masyarakat, sehingga lembaga penyiaran publik itu menjadi multi platform. Sekarang adalah dunianya, bukan hanya dalam hal terestrial, tetapi RRI hadir pada seluruh multi platform. Inilah arahan dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi kita. Mudah-mudahan pada saatnya kita bersama-sama dengan teman-teman angkasawan dan angkasawati RRI Banjarmasin, bagaimana mewujudkan, kata Pak Dewas, inovasi dan kolaborasi untuk mewujudkan RRI yang hebat. Itulah tandas daripada Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Saya yakin apa yang sudah ditorehkan oleh Pak Suyono Wasis, yang sudah ditorehkan oleh Bu Retno Desi, senantiasa akan kita lanjutkan. Dan pada saatnya era digitalisasi yang telah disampaikan oleh Pak Dewas dan Direksi, bersama dengan bekerja dengan hati, bekerja sebagian daripada ibadah, saya yakin teman-teman angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin bisa mewujudkan hal-hal yang telah digariskan oleh Dewas dan Direksi kita. Bersama kita bisa, bersama-sama kita melakukan hal-hal yang baik harus dilakukan dengan baik-baik juga, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik-baik juga. Teman-teman angkasawan-angkasawati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini izinkan saya bergabung dengan teman-teman menjadi warga Kalimantan Selatan untuk bersama teman-teman bagaimana memajukan Radio Republik Indonesia, the power of we, yang sudah digariskan oleh Pak Dirut menjadi PR kita bersama. Melangkah kita bersama, saya tidak ada apa-apanya tatkala tidak bersama dengan angkasawan dan angkasawati RRI Banjarmasin. Jas merah tidak pernah akan saya lupakan. Mas Yono, Bu Retno, yang telah Anda torehkan, harus kita menjadikan
lukisan semakin baik dan indah. Itulah karya terbaik untuk Radio Republik Indonesia. Di depan Pak Dewas dan direksi, PR kita masih banyak, masih melangkah. Kalau Pak Endriman mengatakan, Mas Darno, jangan hanya lari, tetapi lari sekaligus melompat. Itulah Pak Endriman, Dewas yang progresif, yang inovatif, sesuatu yang luar biasa untuk beliau. Mentor kami, inilah beliau-beliau. Terima kasih, terimalah kehadiran kami bersama Nyonya untuk menjadi keluarga besar Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM kepada Ibu Husnul Khotimah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Enderman Butar-Butar, yang terhormat Direktur Utama LPP RRI Bapak I Hendrasmo, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang dalam hal ini sudah hadir dari Danrem 101 Antasari, dari Danlana, dan Lanut, dan juga perwakilan dari Kepolisian Daerah. Yang terhormat juga Direktur Keuangan LPP RRI Bapak Muhammad Fauzan. Yang terhormat para kepala RRI yang dari Samarinda, Tarakan, Nunukan, Palangkaraya. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang terhormat para undangan rekaman dari instansi vertikal dan mitra. Yang terhormat Bapak pejabat, para pejabat struktural. Yang terhormat Ibu Dharma Wanita Persatuan RRI Banjarmasin dan Bapak Ibu seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Banjarmasin serta para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama dulu saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Sabiri Nur, yang pada hari ini beliau tidak dapat hadir untuk dapat menyampaikan sambutan atau pidato sambutan Gubernur Kalimantan Selatan karena ada beberapa kegiatan yang juga harus dihadiri beliau. Dan dengan ini beliau juga menugaskan kepada saya, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, untuk dapat mewakili dan juga membacakan sambutan beliau. Yang mana sebelumnya saya menyampaikan rasa kagum dan bangga ya kepada Ibu Dr. Randa Retno Desi Swasari MSI yang sudah sampai masa puncak tugas ya, purna tugas. Alhamdulillah sudah masih dalam sehat. Dan juga selamat datang kepada Bapak Darno Esos yang sudah tadi dilakukan serah terima jabatan, serta kepada Ibu Dharma Wanita yang baru. Sebelum membacakan sambutan Bapak Gubernur, saya jadi teringat waktu dulu yang mana radio atau RRI ini adalah sebagai penghubung komunikasi kita baik dalam persahabatan dan juga mendengarkan berita dan lainnya. Yang mana kita dengan mendengarkan radio ini kita bisa juga sambil melakukan aktivitas lainnya. Beda dengan kita nonton televisi ya. Kalau televisi itu kita harus dua indera kita, yaitu mendengar dan melihat. Tapi kalau radio kita cukup dengan mendengar saja sudah mendapatkan informasi dan lain-lainnya. Dan juga tadi ada istilah
angkasawan dan angkasawati. Artinya bukan hanya penerbang dan pilot saja yang bisa mengudara, tetapi adalah seluruh karyawan dan karyawati dan penyiar RRI sekali mengudara tetap di udara. Dengan ini izinkan saya untuk menyampaikan atau membacakan sambutan Bapak Gubernur Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hanya karena berkat rahmat dan atas ridhonya, hari ini kita dapat mengikuti serah terima jabatan Kepala LPP RRI Banjarmasin dari pejabat lama, yaitu Ibu Dr. Randa Retno Desi Swasri, kepada pejabat baru Bapak Darno Esos. Salawat dan salam senantiasa pula kita curahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman kelak. Jajaran LPP RRI Banjarmasin yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terlebih dahulu mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran RRI Banjarmasin yang telah banyak menyampaikan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat secara luas, baik semasa kepemimpinan Ibu Retno Desi Swasri maupun kepemimpinan Kepala LPP RRI Banjarmasin di masa sebelumnya. Kami berharap semoga pergantian kepemimpinan LPP RRI Banjarmasin ini, hubungan kerjasama LPP RRI dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota di Kalimantan Selatan akan tetap terpelihara dalam hubungan yang sebaik-baiknya. Cukup banyak agenda-agenda pemerintahan dan pembangunan yang membutuhkan RRI sebagai sarana penyampai informasi ke ruang publik. RRI Banjarmasin sebagai lembaga penyiaran publik juga kami harapkan ekstensinya dalam mendukung perkembangan kehidupan demokrasi, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta memacu perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, RRI Banjarmasin diharapkan berperan dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI, memberikan hiburan yang sehat, serta tidak melupakan fungsi kontrolnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Saya yakin RRI Banjarmasin mampu melaksanakan peran yang mulia itu demi tumbuhnya masyarakat Kalimantan Selatan yang cerdas dan berpengetahuan. Jajaran LPP RRI Banjarmasin yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Retno Desi Swasri atas dedikasi dan pengabdiannya di Kalimantan Selatan. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama menjalin hubungan kedinasan di daerah ini. Akhirnya kepada Bapak Darno Esos kami ucapkan selamat datang di Kalimantan Selatan dan selamat bertugas di RRI Banjarmasin. Semoga Bapak merasa nyaman dan selalu mendapat kemudahan selama bertugas di Kalimantan Selatan. Demikian sambutan saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan meridhoi pelaksanaan serah terima jabatan ini. Sedikit ada pantun dititipkan paman
Gubernur Kalsel itu istilah akrabnya adalah kita panggil paman ya, paman Birin. Siang dan malam, siang dan malam silih berganti. Rembulan dan mentari menjadi saksi. Selamat datang di bumi Antasari, buat Pak Darno yang gagah sekali. Mana cakepnya? Harum sungguh bunga melati, setangkai di waktu pagi. Berpisah tidak saling menjauhi, tapi menguatkan silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Selatan, Sabiri Nur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, saatnya kita simak sambutan Direktur Utama LPP RRI kepada Bapak I. Hendrasmo. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Staf Ahli Gubernur, Ibu Husnul Khotimah yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Ketua DPRD atau yang mewakili Bapak Danrem 101 Antasari, Bapak Brigjen Rudi Purwanto, Bapak Kabak Humas Polda Kalsel yang mewakili Bapak Kapolda, Pak Kombes Muhammad Rifai, juga Pak Komandan Lanut Samsudin Nur, Bapak Kolonel Penerbang Vincentius, juga Bapak Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Eniman Putar-Putar, Bapak Direktur Keuangan Bapak Fausan, ada juga Kepala RRI Samarinda Ibu Alin, Kepala RRI Palangkaraya Pak Apra, Kepala RRI Tarakan Pak Iwan, juga Pak Budi Suwarno, Kepala RRI Entikong, juga Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi Kalsel atau yang mewakili, juga Forum Komunikasi Pemerhati LPP RRI. Ini juga ada mantan Kepala RRI Banjarmasin Pak Sunawasis, Persatuan Pensiunan dan Derma Wanita, serta mitra kerja dan undangan lainnya yang tidak mengurangi rasa hormat. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, kita tadi sudah saksikan serah terima jabatan dari Kepala RRI Banjarmasin dari Ibu Retno Desi kepada Bapak Darno. Bapak Darno ini dari Pak RRI Tanjung Pinang, Pak ya. Saya mengucapkan selamat bertugas untuk Pak Darno dan Ibu Retno Desi. Kita akan mengantarkan beliau untuk kembali ke tengah masyarakat sebagai paripurna pensiunan RRI, sebagai kader Triprastia. Ibu Retno ini adalah salah satu serikaninya RRI. Saya atas nama LPRRI mengucapkan terima kasih atas segala kontribusi, segala kerja keras, segala upaya Ibu Retno untuk memperbaiki RRI. Mari kita berikan aplaus untuk Ibu Retno. Dan untuk Pak Darno, sahabat petugas, tolong lanjutkan terus yang baik-baik ya, dan perbaiki yang belum ya. Bapak terus tingkatkan RRI, karena Bapak Ibu, kita RRI itu memiliki keniscayaan untuk senantiasa memperbaiki pelayanan kita kepada publik. Kita harus meningkatkan pelayanan kita kepada publik. Kita saat ini berada di tengah disrupsi karena perkembangan teknologi komunikasi yang melahirkan berbagai platform digital yang mendorong kita, memaksa kita untuk terus berkompetisi untuk merebutkan pendengar, merebutkan pembaca, perhatian dari publik. Ini memaksa kita untuk terus bekerja keras. Karena itu, mari kita
untuk teman-teman RRI Banjarmasin supaya mengikuti arahan Pak Darno untuk dalam mengorkestrasi RRI Banjarmasin supaya kuat, supaya bisa terus memperbaiki pelayanan RRI kepada masyarakat. Bapak Ibu, kita ini kalau Pak Brigjen Rudi, Pak Komandan Lanut itu punya sabta marga. Kalau kita punya triprasya, Pak, 3. Triprasya ini memberikan ikhtiar kita untuk melindungi RRI dari apapun yang akan menghancurkan negara, menggunakan RRI sebagai alat, kalau bahasa dulu itu alat perjuangan dan revolusi, tapi intinya alat untuk mencapai cita-cita negara. Dan triprasya ketiga adalah mengedepankan persatuan dan keselamatan negara. Itu nilai-nilai fundamental kita, Pak. Kami juga bersama TVRI itu menjadi media yang bermisi sosial, ya. Kita senantiasa membangun nilai-nilai keindonesiaan, kesadaran untuk mencintai tanah air dan bangsa. Dari jam 6 pagi kita sudah memutarkan lagu Indonesia Raya, jam 10 pagi kita putarkan lagu Indonesia Raya, juga Dirgahayu Indonesia dan seterusnya. Tapi kita ini mau membangun nilai. Jadi kita juga ingin informasi-informasi kita berikan ini akan memberikan optimisme, harapan terhadap Indonesia. Bapak Ibu, kita ini adalah media yang mengakselerasi, mempercepat, mengkatalisasi, membuat lebih kuat pembangunan. Di era disrupsi ini, walaupun banyak radio yang memiliki kesulitan untuk bertahan, karena kita RRI ini untuk memiliki tugas khusus, tugas sosial, tugas membangun nilai keindonesiaan. Kita juga karena itu memiliki kelebihan. Kelebihan RRI adalah karena dia radio, dia itu personal, dengan audiensnya itu lebih mudah untuk terkoneksi dengan baik. Karena kedua ada lokal, Pak. Lokal, isu-isu lokal. Bedanya dengan televisi adalah isunya nasional. Kita dengan mudah mengangkat, melibatkan masyarakat lokal, Pak. Masyarakat misalnya di Banjarbaru, di Banjarmasin, atau di Tanah Laut, ya, mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, membicarakan persoalan-persoalannya dan solusi-solusinya. Nah, inilah kelebihan RRI yang bisa mampu mengakselerasi pembangunan, karena pembangunan itu suatu keniscayaan dan terus akan dilakukan. Bapak Ibu, di era disrupsi ini, tadi Pak Darto sudah menyampaikan the power of we. Intinya adalah bahwa kita ini punya semangat dan punya fatsun untuk berkolaborasi dan berinovasi. Kita melibatkan pihak lain untuk membangun masyarakat, karena RRI ada di konteks, ada di lingkungan Banjarmasin, di Kalsel ini hidup bukan untuk RRI tapi untuk masyarakat, maka kita disebut sebagai lembaga penyiaran publik. Kita punya tugas membangun masyarakat. Karena itu, untuk membangun masyarakat, kita harus melibatkan stakeholder, berkolaborasi secara internal juga eksternal. Mumpung ini ada Ibu Husnul Khotimah dari kantor Gubernur Kalsel, staf ahli yang tiap hari bertemu dengan Pak Gubernur, mohon supaya kita ini bisa memiliki ruang khusus supaya RRI ini bisa menjadi jembatan masyarakat dengan pemerintahan provinsi, menjadi jembatan, Ibu Husnul. Karena apa? Karena masyarakat kita ingin tahu
sesungguhnya apa program dan kebijakan pemerintahan di Provinsi Kalsel ini punya prioritas apa dalam membangun masyarakat. Sebelum kita akhirnya itu melakukan feedback, sebelum kita melakukan kritik, masukan, ya. Jadi kita ingin menjadi jembatan dan kita mohon supportnya Ibu Husnu supaya Ibu juga melibatkan RRI dalam hal-hal penting ketika menyangkut melibatkan masyarakat. Karena itu mohon Pak Darno untuk lebih aktif berkomunikasi, berinteraksi dengan stakeholder kita. Ini bukan hanya Ibu Husnu, tetapi juga ada Pak Danrem, Pak Danlanut, ada Pak Polisi, dan lain-lain, supaya kita ini betul-betul kuat, punya pengaruh di Kalimantan Selatan ini. Karena yang terjadi di daerah itu banyak print media yang kolaps, Bu. Juga radio, kalau radio itu pada umumnya radio hiburan, ya, itu juga banyak mengalami persoalan. Tetapi karena RRI ini itu adalah media yang dibiayai oleh negara, insya Allah dia akan tetap kuat karena dia dibiayai oleh APBN. Karena itu kita tidak terpengaruh. Tetapi kita ingin supaya kehadiran kita ini tetap relevan. Walaupun kita kuat karena kita dibiayai oleh negara, tetapi relevan. Apa makna kehadiran RRI bagi masyarakatnya, supaya kita lebih bermakna bagi masyarakat di Kalimantan Selatan ini. Mohon bantuannya Bapak Ibu stakeholder, karena kita ini memang salah satunya untuk menghadapi disrupsi, kita harus berkolaborasi semakin banyak, ya. Kolaborasi ini akan mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi, ya. Demikian juga Bapak Ibu Kasatker, Bu Arlin, Pak Apral, ya, Pak Iwan, Pak Budi, supaya senantiasa melibatkan masyarakat, melibatkan stakeholder, ya. Karena kita tidak berjalan sendiri, kita harus berjalan bersama stakeholder untuk memberdayakan masyarakat, untuk membangun masyarakat, ya, untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Dan juga kita juga memiliki fatsun inovasi, bukan hanya kolaborasi tetapi juga inovasi. Inovasi itu artinya bekerja dengan bisnis proses yang berbeda, bisnis proses yang not usual. Karena kita ini dihadapkan dengan disrupsi, jangan apa-apa kemudian kita langsung mengajukan dana Pak Direktur Keuangan. Nanti Pak Direktur Keuangannya akan pusing karena Bapak Ibu pikirnya soal uang dan mengajukan. Tetapi kita harus melibatkan pihak ketiga, bahwa yang paling penting RRI itu bisa menjadi fasilitator bagaimana masyarakat tumbuh, berkembang, membangun. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bu Retno dan selamat bertugas untuk Pak Darno menjalankan RRI Banjarmasin untuk bisa memfasilitasi pembangunan di Kalimantan Selatan ini. Selain tugas utama mencerdaskan, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.